Not just a monument, but a place where history still breathes. Follow our journey as we uncover the stories preserved in the Yogya Kembali Monument. Halo, selamat datang di Museum Monumen Jogja Kembali. Saya dengan Silvi Ayu Nindya Kasih, saya pemandu di Museum Monjali. Baik, Museum Monjali ini didirikan untuk memperingati peristiwa kembalinya ibu kota ke tangan bangsa Indonesia. Untuk di sebelah sini, ini waktu pembangunannya di 29 Juni 1985, dibangun selama kurang lebih 4 tahun. Lalu diresmikan oleh Presiden kedua kita, Presiden Soeharto di 6 Juli 1989. Museum Monjali ini ada 3 lantai. Di lantai pertama kita ada 4 ruang museum, lantai keduanya ada studio Rama dan 40 relief di bagian luar. Di lantai 3 ada ruang Garuda Geraha atau ruang hening yang biasanya digunakan untuk mendoakan para pahlawan. Monumen Yogya Kembali, sebuah tempat yang dibangun bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi sebagai penanda dari sebuah peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di sini, setiap sudut mengandung kisah, setiap lantai menyimpan nilai, dan setiap langkah adalah perjalanan kembali ke masa ketika bangsa ini mempertaruhkan segalanya demi merdeka. Sekarang kita berada di lantai 1 Monumen Jogja Kembali. Nah, di lantai 1 ini terdapat berbagai koleksi perjuangan bangsa Indonesia. Lantai pertama ini terdiri dari 4 ruang museum yang menampilkan koleksi perjuangan sejak masa agresi militer Belanda hingga upaya rakyat dan TNI merebut kembali Yogyakarta. Di dalamnya terdapat senjata para prajurit, pakaian militer, alat komunikasi, foto dokumentasi, dan berbagai arsip yang memperlihatkan bagaimana Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatan. Sekarang kita masuk ke Museum 2. Dalam museum kedua ini menampilkan perjalanan perang gerilya yang menjadi tulang punggung perjuangan Indonesia. Dengan sistem pertahanan rakyat semesta, rakyat dan TNI bergerak bersama, saling melindungi dan saling menguatkan. Setiap sudut ruangan memperlihatkan bagaimana para pejuang berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa terdeteksi. Bagaimana rumah warga menjadi tempat persembunyian dan bagaimana hutan, sungai, serta bukit menjadi bagian dari strategi yang terorganisir. Di Museum 2 ini kita dapat melihat perjalanan perang gerilya. Nah, di sini terdapat peta rute gerilya Pangsar Jenderal Sudirman. Sekarang kita masuk ke Museum 3. Dalam museum ketiga,
membawa kita pada salah satu titik paling menentukan, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Melalui koleksi yang ditampilkan, kita dapat melihat bagaimana operasi militer ini disiapkan dengan matang. Pasukan bergerak terarah, komandan lapangan berkoordinasi, dan informasi intelijen memegang peranan penting. Serangan yang berlangsung selama 6 jam ini menjadi bukti kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan tetap berjuang. Di ruangan ini kita dapat melihat langsung berbagai alat peralatan yang digunakan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke Museum 4, museum yang terakhir. Dalam ruangan keempat ini menceritakan masa ketika Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Foto dokumentasi, arsip diplomasi, dan benda pribadi para tokoh memperlihatkan bagaimana keputusan strategis lahir di tengah keadaan negara yang terancam. Yogyakarta bukan hanya menjadi ibu kota sementara, tetapi simbol kekuatan moral perjuangan bangsa. Ruang pemutaran film di Monumen Yogya Kembali merupakan area khusus yang disiapkan untuk memberikan gambaran sejarah secara visual. Di ruangan ini, pengunjung dapat menyaksikan film dokumenter yang menceritakan rangkaian peristiwa penting terkait perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Yogya. Ruangannya dibuat dengan pencahayaan redup, tempat duduk berbaris rapi, serta layar proyeksi di bagian depan. Suasana tenang dan tertutup membantu penonton fokus pada alur cerita yang disampaikan dalam film. Di sini, pada dinding rana yang mengarah ke bangunan utama Monumen Yogya Kembali, terukir daftar nama para pahlawan yang gugur di daerah Verkreis 3 dalam rentang 19 Desember 1948 hingga 29 Juni 1949. Kali ini kita ada di lantai 2. Di sini terdapat 10 diorama dan juga 40 relief yang menggambarkan peristiwa penting dalam masa kemerdekaan. Setiap diorama merupakan rekonstruksi peristiwa nyata. Lewat pencahayaan, ekspresi figur, dan detail lingkungan, kita dapat merasakan suasana gerilya berlangsung. Pergerakan pasukan di malam hari, penyusunan strategi di tengah keterbatasan, hingga operasi militer yang menentukan arah perjuangan. Kali ini kita berada di salah satu diorama yang memperlihatkan
puncak serangan dari strategi gerilya. Setiap elemen dalam diorama menunjukkan dinamika pergerakan pasukan. Tampak jalur logistik yang dijaga ketat, prajurit yang menyamar sebagai penduduk, dan alat komunikasi sederhana yang menghubungkan kelompok gerilya. Semua detail ini menggambarkan rumitnya operasi, sekaligus besar peran rakyat dalam mendukung perjuangan. Sekarang kita ada di peta pembagian daerah yang dilengkapi dengan taktik gerilya. Nah, sekarang kita berada di area relief yang menggambarkan tentang perjuangan kemerdekaan. Puluh relief di lantai ini tersusun seperti bab-bab dalam buku sejarah. Masing-masing menggambarkan peristiwa penting secara kronologis, mulai dari penjajahan, perlawanan, hingga puncak perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita sekarang telah berada di lantai 3, ruang Garbhagraha yang menjadi tempat pusat penghormatan di Monumen Jogja Kembali. Jika diperhatikan, ruangan ini memiliki atmosfer yang berbeda, lebih tenang, lebih sederhana, dan juga lebih khidmat. Di sana bisa kita lihat terdapat relief tangan yang memegang pena, yang menggambarkan perjuangan diplomasi dan perundingan yang berhasil membawa kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, di dinding seberang sana terdapat tangan yang memegang bambu runcing yang melambangkan perjuangan fisik dan juga perlawanan senjata. Ruangan ini dirancang sebagai tempat perenungan. Tidak ada koleksi visual atau instalasi seperti lantai sebelumnya. Hanya ruangan hening yang memungkinkan pengunjung memberi ruang sejenak untuk mengingat para pahlawan yang telah gugur. Ruang Garbhagraha mengingatkan bahwa perjuangan tidak hanya ditandai oleh strategi dan pertempuran, tetapi juga oleh nilai pengorbanan, ketulusan, dan keberanian yang tidak tampak di permukaan.
Peristiwa sejarah yang diabadikan di Monumen Yogya Kembali bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga tentang dinamika kehidupan sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk tetap berdiri. Secara sosial, rakyat Yogyakarta menjaga kekuatan mereka melalui kebersamaan, membuka pintu, menyembunyikan pejuang, berbagi apapun yang tersisa, dan tetap saling menguatkan meski ketidakpastian menyelimuti hari-hari mereka. Dalam aspek ekonomi, keterbatasan adalah kenyataan yang harus diterima. Bahan makanan, perlengkapan, hingga kebutuhan dasar sering tidak mencukupi. Namun, justru dari kekurangan itu, tumbuh semangat untuk bertahan, beradaptasi, dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sisi budaya, nilai gotong royong menjadi fondasi yang memastikan perjuangan tidak runtuh. Kepercayaan, solidaritas, dan rasa saling memiliki satu sama lain membuat masyarakat mampu berdiri teguh ketika keadaan seakan ingin memisahkan mereka dari harapan. Dan pada ranah politik, Yogyakarta menjadi bukti nyata kepada dunia bahwa Republik masih berdiri, bahwa pemerintah, pemimpin, dan rakyatnya tetap bersatu meski pusat kekuasaan telah direbut. Kota ini menjadi simbol keberlangsungan negara, sebuah panggung kecil yang menunjukkan keteguhan besar. Melalui monumen ini, kita diajak memahami bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya tentang pertempuran, tetapi tentang bagaimana seluruh lapisan masyarakat dengan segala aspek hidupnya mengikatkan diri pada satu tujuan yang sama, yakni menjaga Indonesia untuk tetap ada. Setiap kisah di Monjali mengajarkan kita bahwa kemerdekaan lahir dari keberanian yang sunyi. Di balik setiap relief dan diorama, ada jejak hati para pahlawan yang memilih harapan di atas rasa takut. Dan ketika kita melangkah melewati ruang-ruang ini, kita diingatkan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dipahami agar kita tahu kemana langkah bangsa perjuangan ini harus diteruskan. Perjalanan hari ini membawa kita melewati banyak ruang yang masing-masing memiliki lapisan makna yang berbeda-beda. Semakin jauh kita melangkah, semakin terasa bahwa Monjali bukan hanya menyimpan cerita, tetapi juga menaikkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang arti pengorbanan dan juga keberanian. Setiap lantai, setiap sudut seakan membawa kita selangkah lebih dekat pada inti dari segala perjuangan yang pernah terjadi. Dan di lantai tertinggi, keheningan berbicara paling lantang. Dan saat kita berdiri di tengah keheningan itu, kita bukan hanya melihat sejarah, tetapi kita menyaksikan bagaimana sejarah itu dibentuk. Di sini, setiap pengorbanan, setiap keberanian, dan setiap harapan yang pernah dipertaruhkan, seolah kembali menyentuh kita dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Sejarah memang tidak meminta untuk dikenal,
Tetapi ia selalu menemukan jalan untuk hidup kembali bagi mereka yang mau mendengarkan. Mungkin suatu hari langkahmu akan membawamu ke tempat ini, bukan hanya untuk melihat bangunannya, melainkan untuk merasakan kembali denyut sejarah yang masih hidup di setiap sudutnya.